Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaku wahdah wa nasara abdah wa azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan berjumpa dengan Ramadan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, dan bermohon kepada Allah semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima dan dilipat gandakan pahalanya, serta Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sudah menjadi penyakit di tengah-tengah umat bahwa banyak orang yang mengejar untuk meraih kedudukan di hadapan manusia sampai melakukan apapun untuk meraihnya, melakukan kezaliman, melakukan pembelaan terhadap yang salah, saling menjegal, saling memfitnah, berebut kekuasaan, berebut partai politik. Sampai akhir-akhir ini kita mendengar, dikejutkan dengan berita ada sate beracun yang menewaskan seseorang. Itu semua demi yang namanya kedudukan di hadapan manusia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, padahal pada akhirnya ketika seseorang meraih kedudukan, ingin mencari kedudukan di hadapan manusia, hanya akan mendatangkan kekecewaan, hanya akan mendatangkan penyesalan, bahkan akhirnya ia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan, dikisahkan 3 orang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selama di dunia dia melakukan perbuatan, melakukan amalan, melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengecewakan, bahkan Allah akan memuliakan di dunia dan di akhirat. Maka inilah yang mestinya kita upayakan, kita cari, yakni meraih kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan mendidik, mentarbiah kita untuk menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan di bulan Ramadan membimbing kita, mendidik kita, menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah,
bulan Ramadan mendidik, mentarbiyah kita menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan di bulan Ramadan menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengatakan bahwa kedudukan kita di hadapan Allah adalah bagaimana menempatkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dan bulan Ramadan mendidik kita untuk senantiasa senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadikan diri kita mulia, memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya ini kita istiqomahkan amalan-amalan di bulan Ramadan, dan memang itulah tanda bahwa seseorang itu telah diterima amalan bulan Ramadannya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amalan itu minimal ada 4 yang bisa kita istiqomahkan di bulan-bulan lainnya untuk menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yaitu mengingat Allah. Ketika kita ingin Allah senantiasa mengingat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dekat, maka senantiasalah ingat Allah dalam setiap aktivitas kita, sebagaimana Allah sampaikan, fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dengan kita memperbanyak sholat, dengan kita melakukan sholat witir, melakukan iktikaf, membaca Al-Quran, maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah itu memiliki keluarga, yaitu orang-orang yang senang membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Amalan yang berikutnya yaitu amalan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tinggi rendahnya derajat kita sesuai dengan senang tidaknya kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sedekah, berbuat baik, karena tatkala seseorang membahagiakan orang lain, berarti Allah hadir di sampingnya. Berikutnya adalah sholat malam. Sholat malam adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, sarful mu'min sholatul lail, kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada pada sholat malamnya. Jadi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari jabatan, pangkat, kekayaan, akan tetapi dari sejauh mana ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang bernama Julaibib, orangnya pendek, kurus, hitam, miskin, tetapi ternyata dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Julaibib selalu sholat di saf terdepan. Ketika mati syahid, maka Rasulullah mengatakan, ia adalah aku dan aku adalah dia. Sungguh mulia sahabat Julaibib. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, yang terakhir yaitu menjauhi maksiat. Salah satu ciri kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana ia berusaha untuk menghindari maksiat dan dosa. Dan pada bulan Ramadan dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ramadan mendidik kita untuk berusaha menjauhi segala bentuk perbuatan dosa, segala bentuk kemaksiatan, dan inilah yang harus kita lanjutkan di bulan-bulan lain, yakni menghindari dosa. Sebagaimana dalam sebuah kisah, yaitu kisah Al-Miski, seorang penjual kain yang gagah, yang tampan dan sebagainya, diajak untuk berbuat maksiat oleh seorang wanita, tapi demi menjaga kehormatannya, menjauhi maksiat, ia rela melumuri badannya dengan kotorannya sendiri, sehingga wanita itu jijik dan akhirnya ia selamat dari perbuatan maksiat. Dan laki-laki itu ketika meninggal badannya menjadi wangi seharum kasturi, sehingga mendapatkan julukan Al-Miski. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, semoga kita semua mampu untuk melanjutkan amalan-amalan di bulan Ramadan pada bulan-bulan lainnya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Fitri yang
kami sampaikan semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidukum mubarakum wa asakum minal aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.